Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulik pembahasan tentang proses pelapisan pada logam. Lanjut. Pengertian pelapisan pada logam. Pelapisan logam merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memberikan sifat tertentu pada suatu permukaan benda kerja, di mana diharapkan benda tersebut akan mengalami perbaikan terhadap sifat fisiknya. Pelapisan logam merupakan bagian aktif dari proses produksi dari suatu produk. Fungsi Kemudian dan adapun fungsi. tujuan. Fungsi dan tujuan dari pelapisan logam adalah satu, melindungi logam dari korosi, dua, melindungi logam besar dengan logam mulia, misalnya pelapis besi dan logam, memperbaiki tampak rupa atau dekorasi, misalnya pelapis emas, perak, kuningan, dan tembaga, meningkatkan ketahanan produk terhadap gesekan abrasi, misalnya pelapisan. 5. Memperbaiki kehalusan atau bentuk permukaan dan toleransi logam dasar, misalnya pelapisan nikel, kromium, dan lain-lain. 6. Electroforming, yaitu membentuk benda kerja dengan cara endapan. Next. Jenis-jenis pelapisan. Macam-macam cara pelapisan logam. Yang pertama adalah pelapisan logam dengan secara listrik. Bahan yang dilapis maupun yang digunakan untuk melapisi dari jenis logam. Yang kedua, pelapisan logam dengan logam lain tanpa listrik. Bahan yang dilapis maupun yang digunakan untuk melapis dari jenis logam tanpa listrik. Yang ketiga, pelapisan logam dengan bahan oksida secara listrik. Bahan pelapisannya adalah oksida. Yang keempat, pelapisan logam dengan bahan oksida tanpa listrik. Bahan pelapisannya adalah oksida, tidak dilakukan secara listrik. Teknik pelapisan logam. Teknik pelapisan merupakan teknik perlindungan logam yang berhubungan dengan teknik pelapisan logam berdasarkan reaksi elektrokimia dengan menggunakan material pelapis logam maupun non-logam. Teknik pelapisan logam dengan logam dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu pelapisan logam dengan cara listrik atau biasa disebut sebagai electroplating. Electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Perbedaan utama pelapisan electroplating selain anoda yang digunakan adalah larutan elektrolisinya. Proses electroplating mengubah sifat fisik, mekanik, dan sifat teknologi suatu material. Kelebihan elektroplatik. 1. Suhu atau temperatur rendah, yaitu 600-700 derajat Celcius. 2. Ketebalan lapisan dapat dikendalikan. 3. Permukaan lapisan halus dan mengkilap. 4. Hemat dalam memakan logam pelapis. 5. Laju pengendapan cepat. Kelemahan dalam electroplating. 1. Keterbatasan ukuran lapisan dan desain dari benda yang dilapisi. 2. Harus menggunakan arus listrik DC. 3. Terbatas pada bahan konduktor, logam, dan paduannya.
Pelapisan logam dengan cara celup panas atau hot dip. Pelapisan secara celup panas adalah suatu proses pelapisan di mana logam pelapis dipanaskan hingga mencair atau meleleh. Kemudian logam yang akan dilapis disebut logam dasar dicelupkan ke dalam logam cair tersebut. Sehingga pada permukaan logam dasar akan terbentuk lapisan berupa paduan atau alloying antara logam pelapis dan logam dasar dalam bentuk ikatan metalurgis yang kuat dan tersusun secara berlapis-lapis yang disebut fasa. Pelapisan logam dengan cara semprot atau metal spraying. Proses pelapisan logam dengan semprot metal spraying adalah suatu proses pelapisan logam dengan cara penyemprotan partikel-partikel halus dari logam cair atau bukan dengan disertai gas bertekanan tinggi dan panas pada logam yang akan dilapisi logam dasar. Proses pelapisan logam. Sebelum proses pelapisan dilakukan, permukaan benda kerja yang akan dilapisi harus dalam kondisi benar-benar bersih, bebas dari bermacam-macam pengotor. Hal ini mutlak agar bisa didapat hasil lapisan yang baik. Untuk mendapat kondisi seperti tersebut, perlu dilakukan pengerjaan pendahuluan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menghilangkan semua pengotor yang ada di permukaan benda kerja seperti pengotor organik, anorganik, atau oksida, dan lain-lainnya. 2. Mendapatkan kondisi fisik benda kerja yang lebih baik. Teknik pengerjaan persiapan ini tergantung dari pengotornya, tetapi secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pembersihan secara mekanik. Pengerjaan ini bertujuan untuk menghapuskan permukaan dan menghilangkan goresan-goresan serta geram-geram yang masih melekat pada benda kerja. Biasanya untuk menghilangkan goresan-goresan dan geram-geram tersebut dilakukan di mesin gerinda, sedangkan penghalusannya dilakukan dengan proses buffing. Prinsipnya sama dengan mesin gerinda, tapi roda polesnya yang berbeda yaitu terbuat dari bahan katun, kulit, laken, dan sebagainya. Selain dari pengerjaan tersebut, kadang-kadang diperlukan proses lain misalnya brushing, brightening, dan lain sebagainya. Pembersihan atau pencucian dengan pelarut. Proses ini bertujuan untuk membersihkan lemak, minyak, garam, dan kotoran-kotoran lainnya dengan menggunakan pelarut organik. Pembersihan dilakukan dengan cara vapor degreasing, yaitu proses pembersihan dengan pelarut yang tidak mudah terbakar. Prinsipnya, benda kerja diuapkan dengan pelarut tersebut dalam keadaan panas. Kemudian kotoran akan mengembun atau menguap karena adanya reaksi dari bahan pelarut. Proses pembersihan pada temperatur kamar menggunakan pelarut organik, tetapi dilakukan pada temperatur kamar dengan cara dioleskan. Pembersihan atau pencucian dengan alkalin, degreasing. Pekerjaan ini bertujuan untuk membersihkan benda kerja dari lemak atau minyak-minyak yang menempel. Pembersihan ini perlu sekali, karena lemak maupun minyak akan mengganggu pada proses pelapisan, karena mengurangi kontak antara lapisan dengan logam dasar atau benda kerja. Pencucian dengan alkalin digolongkan dalam dua cara, yaitu dengan cara biasa, alkalin degreasing, dan dengan cara electrolytic degreasing. Pembersihan secara biasa adalah merendam benda ke dalam larutan alkalin dalam keadaan panas selama 5-10 menit. Lamanya perendaman harus disesuaikan dengan kondisi permukaan benda kerja. Seandainya lemak atau minyak yang menempel lebih banyak, maka diajukan lamanya perendaman ditambah hingga permukaan bersih dari noda-noda tersebut. Pembersihan secara elektro bertujuan selain akan didapatkan hasil pembersihan yang lebih bersih, juga meningkatkan kecepatan pencucian dengan lempengan karbo. Bila benda kerja yang akan dibersihkan ditempatkan pada arus listrik positif, maka prosesnya disebut anoda cleaning atau degreasing. Begitu pula sebaliknya. Pembersihan atau pencucian dengan asam atau picking. Pencucian dengan asam adalah bertujuan untuk membersihkan benda kerja dari oksida atau karat dan jenisnya secara kimia melalui perendaman. Larutan asam ini terbuat dari pencampuran air bersih dengan asam antara lain 1. Asam klorida atau HCl, 2. Asam sulfat atau H2SO4, 3. Asam sulfat dan asam fluorida atau HF. Reaksi proses picking sebetulnya adalah proses elektrokimia
dalam sel galvanis antara logam dasar anoda dan oksida katoda. Gas H2 yang timbul dapat mereduksi ferrioksida menjadi ferrooksida yang mudah larut. Dalam reaksi ini biasanya diberikan indikator agar reaksi tidak terlalu cepat dan menghasilkan pembersihan yang merata. Pada benda kerja dari besi atau baja, cor yang masih mengandung pasir, maka pelarut yang digunakan asam sulfat dan asam fluorida. Bagian bahan. Keterangan 1 kabel, 2 selang aerator, 3 dudukan anoda dan katoda, 4 anoda atau logam nikel, 5 list penguat, 6 bak pelapis, 7 rangka, 8 trafo, 9 klem, 10 baut pengikat, 11 aerator, 12 stop kontak, 13 steker. Komponen dan bahan. 1. Bak pelapis, bahannya kaca yang tebalnya 10 mm. 2. Larutan elektrolit. Bahannya yaitu larutan nikel, nikel sulfat NiSO4, nikel klorida NiCl2, dan borik asid H3BO3. 3. Pengikat sambungan bak pelapis. Bahannya yaitu plat 1 mm, 50 x 120 mm 8 unit. Yang keempat yaitu penyarah arus listrik DC. Bahannya itu trafo 50 ampere 12 volt. Yang kelima, tempat penggantung anoda dan katoda. Bahannya itu pipa tembaga 15 mm. Yang keenam adalah anoda yang bahannya dari logam nikel. Ketujuh, katoda, yaitu benda ujinya yang bahannya dari baja ST37. Yang kedelapan adalah rangka. Bahannya itu kayu tebal setebal 20 mm dan baja profil 40 x 40 x 2 mm. 9. Pengaduk elektrolit. Bahannya itu aerator udara. Prinsip kerja alat simulasi pelapisan logam dengan metode electroplating yaitu sebelum benda kerja dicelupkan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari kotoran yang menempel seperti lemak dan senyawa oksidan atau sulfit. Selanjutnya benda kerja yang sudah dibersihkan kemudian dikeringkan. Langkah selanjutnya benda uji dicelup pada bak pelapis. Trafo sebagai catu daya dengan arus DC akan mengalirkan arus menuju ke elektroda yaitu anoda atau pelapis dan katoda atau benda uji, sehingga terjadilah pemindahan muatan ion positif ke elektroda, katoda, atau benda uji. Sementara ion bermuatan positif akan berpindah ke arah elektroda bermuatan positif, sedangkan ion-ion tersebut dinetralisir oleh kedua elektroda dan larutan yang dihasilkan akan diendapkan pada elektroda katoda. Hasil yang terbentuk adalah lapisan logam yang melindungi seluruh bidang permukaan benda uji. Menggunakan electroplating digunakan untuk melapisi benda logam dengan lapisan logam yang berbeda. Logam berlapis menawarkan beberapa manfaat yang tidak dimiliki logam asli, seperti ketahanan korosi atau warna yang diinginkan. Sekian pembahasan dari kami mengenai pelapisan pada logam. Kami akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.